Kita bikin satu lagu aja. Kita akan bernyanyi dari lagu buku Ente nomor 848 di sana ada hubungan Tuhan. Di sana ada hubungan Tuhan perbuai mingoluku nasor targania. Di sana ada hubungan Tuhan perbuai mingoluku nasor targania. Sadia maadana Tuhan molosai nirajuman sudegan basang jalma Tuhan sailas marohan tanganku namet-net da Tuhan nasauhaya mansari doke awon Tuhan tanganku namet-net da Tuhan nasauhaya mansari doke awon Tuhan rohaku mahuleon Tuhan nasabui Eliaku gabe lasni roham rohaku manguleho Tuhan naboi pelehonoku gabe lasni roham jaloma Tuhan sairas maroham. Oke, jadi baiklah, terima kasih. Kita bersukaria, kita berlimpah kita karena pimpinan Tuhan tidak kita nikmati dan kita sampai kepada kehidupan manusia dalam pertemuan kita sekaligus menutup dan sekaligus membuka untuk arisan kita. Yang saya ceritakan di sini mau mengatakan bahwa mulu ibu-ibu yang tua memberi nasihat, bapak-bapak yang tua harus memberi nasihat juga. Jadi orang muda supaya ada menjadi teladan bagi mereka itu. Nah sekarang saya menyesal, agak sedikit menyesal. Yang biasa tua dalam kumpulan kita ini enggak ada. Nah inilah yang perlu kita belajar. Kadang-kadang bahasa kita kebanyakan kita pakai seseorang itu harus bijaksana. Kebijaksanaan itu artinya apa? Tapi itu terlalu jauh, jadi bisa dia tetap mengatakan selumbar di mata teman kita lihat, balok di mata saya nggak saya lihat. Memang itu kalau praktek bisa juga. Waktu saya anak kecil bermaaf korbo, kami main-main. Kalau begini lihat bagaimana kecil. Jadi ini jadi segini. Tapi kalau di tempat lain yang kecil bisa kelihatan. Jadi yang besar kalau duduk sendiri masalah saya sendiri, saya nggak tahu diri, tapi orang lain yang sedikit masalahnya saya terbesar. Ini yang sekarang kita perlu belajar bersama. Jadi jangan kata bahasa Indonesia yang keren itu harus bijaksana katanya, tetapi bijaksini dilupakan. Ya, jadi pintar ke sana ke si diri sendiri bagaimana? Jadi udah kata apalah kata HP, menurut teman-teman. Jadi untuk itu kita amati kita satu ayat 1 Petrus 3 ayat 8. Judulnya bagian ayat itu kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang,
dan rendah hati. Jadi hendaknya itu bahasa Indonesia agak lemas ya. Kalau bahasa itu di dalam kata-kata perintah itu kamu harus. Jadi diperlemas itu hendaknya. Dengan kata lain itu ada pilihan. Jadi pilihan itu hendaknya kita dikatakan seya sekata. Ya. Jadi artinya seya sekata itu bahasa Batak mulu tabahun guluna mulu tarikon bersama-sama suharpe gulu mulu sama-sama menarik harus tarik sama-sama sebab enggak bisa ditarik dengan sendiri. Artinya kalau ada pun yang masalah kita sama-sama selesaikan. Jadi nomor isi bahwa mudah-mudahan inilah kalau kita percaya dan kita sebagai Kristen Protestan yaitu di Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa sudah menugaskan Yesus untuk menyelamatkan kita dan Yesus sebelum naik ke surga itu mengatakan berkumpullah kamu di Yerusalem minta doa supaya saya utus yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang mengajar kita. Dalam ada teman-teman yang mengatakan bahwa zaman dunia ini 3 zaman. Zaman perjanjian lama, zaman Allah Bapa. Zaman perjanjian baru, zaman Kristus dan zaman Roh Kudus. Zaman Yesus Kristus dia hanya 32,5 tahun di dunia kita ini bersama manusia dalam kebaikannya. Tetapi dia berjanji akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu apa kerjanya? Untuk berdoa pun kita tidak tahu mengucapkannya, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk berdoa itu sampai mengucapkan. Bagaimana tuntunan Roh Kudus? Di Afrika di situ banyak binatang liar. Ada anak kecil main-main di depan rumahnya di pinggir sungai Gangga. Anak itu bermain di sana, tetapi singa datang mau terkam dia. Bagaimana dia berdoa? Belum tahu berdoa panjang-panjang seperti orang dewasa. Maka dia itu langsung bertelut anak kecil seperti anak tadi itu. Dia berdoa apa? Tuhan berkati makanan ini. Singa yang datang, tapi doanya makanan. Bagaimana? Itulah bisikan Roh Kudus badannya. Bagaimana? Sebab dia anak kecil, singa biasanya tangkap di leher. Jadi begitu anak itu, sebab di atas kalau mereka makan sudah diajarkan kita amin-amin tunduk kepala. Jadi dia waktu Tuhan berkati makanan ini, dia tunduk, loncat singa jatuh ke sungai Gangga. Dia mau tangkap kepala anak itu, tetapi singa jadi terjauh ke sungai. Nah sekarang dalam hal ini, kadang-kadang kita tidak mau tahu bagaimana, tetapi niat kita baik. Roh Kudus lah yang atur kita. Bagaimana bahasa yang kita sehingga ucapan ini mengatakan pada dan akhirnya dan segala-galanya itu hendaklah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kehidupan saya, mulai saya rendah hati. Karena nenek saya, keluarga saya semua mengatakan, dipanggil saya Sirwa Bogi. Sebab bungkak saya jelek. Ya, jadi ada tulang saya marga Mamora di pangku saya. Dia bikin begini. Dia gemuk. Bahasa Indonesia pendek sekali. Kok saya ingat lah ya, aduh begitu rendah hidup saya. Sudah mati saya jelek, apalagi yang saya bangga. Jadi ya sudahlah Tuhan.
Jadi saya kan kadang-kadang itu hidung saya suka dilihat orang, tetapi saya sudah manusia, ya saya hidup sebagai hidup manusia. Dan dalam segala-galanya itu, waktu saya bersekolah, saya berada di perpustakaan itu, saya baca buku dikatakan the highest calling is ministry. Panggilan tertinggi adalah pelayanan. Kata pelayanan itu pendeta gimana? Bagaimana saya juga orang nanti hidup enggak tapi ya Tuhan pakailah saya. Dan saya menjadi pendeta itu dengan dua rendah hati sampai selesai. Saya melayani 40 tahun. Umur 65 saya pensiun. Jadi saya pensiun dari tahun 98. Sekarang sudah 20 tahun saya sudah pensiun. Sehingga dengan kata lain bahwa teman-teman saya sudah pada berangkat. Kok saya ketinggalan karcis mereka sudah dipergunakan semua, karcis saya masih saya pegang. Sebenarnya nomor saya sudah ada. Kalau arisan begini rebutan siapa nomor 1. Kalau arisan ke sana nggak ada yang nomor pertama. Kok saya belakang terus bukan saya pilih. Lain-lain sudah kartunya langsung dipakai. Jadi saya pikir dalam hidup ini mudah kita yang utama, marilah kita melakukan rendahan. Selama lebih sangat dengan kita perlu menurut kita bersama. Jadi itulah maka saya heran tadi. Saya tahu teman saya itu ada bertugas sebagai penatua di dalam gereja. Kalau dikatakan lain visi, kita orang gereja tidak ada visi kecuali visi Yesus itu. Kenapa? Visi Yesus itu dalam terjemahannya dalam kurung rendah hati. Ya, telur ayam katanya itu tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada mata, tetapi bisa berhubungan satu dengan yang lain. Apalagi kita yang punya lengkap. Seharusnya kita dalam hal ini saya katakan tadi bahwa kita sekarang sudah dua sudut tuh. Kalau sudut kali pertama nggak ada lagi, saya lihat lembar raja sudah berangkat juga. Itu kebun rumput nggak ada lagi. Bapaknya yang gemuk-gemuk ini sudah nggak ada lagi. Padahal kami anggota pertama kumpulan ringo-ringo itu. Nah sekarang sudah dikatakan menurut zaman saya tadi sudah berakar ke bawah dan berdaun ke atas. Kumpulan kita ini semakin besar. Jadi saudara-saudara yang baru bergabung dengan kita, marilah kita bermodalkan itu, artinya rendah hati, ya, rendah hati. Kadang-kadang sama dengan umpamanya yang tergihutan. Kalau kasar jadi ketakutan di perhutan itu, tapi kalau dia jelaskan dengan jelas apa sebab akibatnya, dia akan terbuka hati. Saya pikir ini sudah jam 7, 7:30, padahal kampung kami jauh, tetapi sepertinya masih saya ngomong. Iya, orang tua saya miskin. Mentanami kolbung warga. Apa orang kenal kolbung itu? Janji Raja Kolbung. Kolbung itu kenapa kolbung namanya? Nama bertulut. Kalau matahari terbit kelihatan jam 8. Jam 4 nggak ada lagi. Jadi sama kami itu jam 8 dan jam 4 itu hanya kelihatan matahari. Sebab di sana gunung, di sini tuk-tuk terhalang matahari dari depan dari apa itu. Jadi saya terima kasih Tuhan. Sebab saya Tuhan panggil menjadi pekerja di dalam kebenaran ini. Saya keluar dari sana dan saya sudah nikmati kehidupan di dalam terang berapa jam itu dan sampai sekarang. Saya lihat matahari terbit jam 6 dan juga yaitu terbenam jam 6, terbit jam 6. Saya lihat matahari terbit. Demikian juga saudara-saudara, bukan kesombongan dan apa. Hanya sebagai pendeta itu bukan seperti pendeta yang di gereja lain,
yang mereka dengan apa, kalau gereja besar, gereja uang dompetnya tidak besar. Tapi di Advent ini tidak ada artinya sekolah dan apa, tetapi itu kecil. Jadi sudah kami rasakan orang-orang lain bisa sekolahkan ke tempat-tempat yang luar negeri dan yang lain, tetapi Tuhan buka jalan 3 sekaligus berangkat dari rumah sekolah ke luar negeri zaman hari ini. Jadi demikian itulah artinya rendah hati aja menurut saya. Kalau saya berkhotbah nanti bagaimana dari mimbarnya, bagaimana penglihatan orang, apa yang dilihat, apa ucapan saya yang didengar, atau muka saya yang diperhatikan. Saya pikir ya, tapi berdoa saya Roh Kudus akan tolong. Sehingga saya lalui itu selama 1 tahun dalam pelayanan. Dan sesudah itu teman-teman saya yang satu kelas tidak ada lagi yang hidup. Dan juga baik yang teman-teman saya satu kampung, pulang ke Hulu saya 5 tahun lalu sudah nggak ada lagi, kok saya masih ada. Jadi itulah, terima kasih saudara-saudara. Jadi bapak-bapak di sini, maaf kalau umpamanya sampai bukan karena kesombongan tadi, bahwa kalau tidak ada bisa saya, yaitu roda-roda saya bisa dekat ke rumah, saya nggak bisa datang. Jadi saya sudah minta kepada ketua kita bahwa kami istirahat dulu lah. Dikatakan kalau nggak boleh datang, masukkan aja lah, asal ikut saja. Kalau tidak bisa datang waktu itu kirim sinamuk katanya, itu ucapan bendahara. Jadi gitulah sama kami. Jadi maaflah bapak-bapak, ibu-ibu, dengan demikian marilah kita saling melayani satu dengan yang lain. Bahasa nenek moyang kita orang bapak, hendaklah kamu katakan masih dahopan seperti batang pisang, masih tukar-tukaran sama sudah diribian. Pisang itu kebetulan kadang-kadang di pekarangan kita bisa 1 tandan itu beratnya 50 kilo, batangnya hanya gitu. Itu karena ada pekepit itu, bahasa Karo pekepit, selampak-lampaknya yaitu ya. Demikianlah kita ini. Masih cukup-cukup sama diribian. Kalau jatuh apa, yaitu tangkainya itu dari tolong yang menolong ke bawah begitu. Jadi begitulah kita, tidak ada kita yang sempurna. Kalau yang sempurna sudah naik, Elia sudah naik, yang lain sudah naik. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ribuan orang sudah naik ke surga, tapi kita masih di sini. Dan selama kita di dalam dunia kesusahan ini, marilah kita tolong menolong dengan dikatakan bahwa kalau ada pun kesusahan, marilah kita saling menolong dengan satu yang lain. Yang dikatakan jangan kita berlarut-larut dalam susah, kalaupun karena teman atau karena apa. Ada jangan susahkan kesusahan itu, supaya kesusahan itu jangan menyusahkan engkau. Jadi itu SS semua, ya. Don't travel the travel until the travel will travel you. Jadi kita ini jangan susahkan kesusahan itu, supaya kesusahan itu jangan menyusahkan kita. Jadi kita nanti kalau susahkan kesusahan itu, penyakit jantung harus pasang ring. Dalam hal ini maka kita, marilah kita lebih baik kita merendah. Kalau gelas yang kosong bisa diisi, kalau yang penuh tidak mungkin diisi. Jadi rendah hati itu artinya menerima keadaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Tidak ada mengatakan harta ini, harta itu, tidak ada. Tetapi kebahagiaan kalau siap menerima keadaan. Sehingga ibu-ibu kita yang ketawa manis tadi, kalau melahirkan kan nangis dia itu, mau mati. Tetapi begitu apa? Sudah apa? Perawat bilang ini anakmu laki-laki, langsung senyum, sakit dan senyum. Artinya bahagia. Jadi bahagia artinya siap menerima keadaan. Jadi kemudian dari bahasa Batak, rotak ina hidung alai di atas baba. Jadi ada orang mengatakan, mama sekolah apa sih? Mama saya itu tidak sekolah, tetapi saya buat perumpamaan.
Hidung yang kotor tapi di atas mulut. Tidak ada hidung yang dipindahkan ke belakang karena kotor. Jadi bagaimanapun apa masalah yang kita hadapi, marilah kita hadapi dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dari matangan berkata dalam Bapa kami Maha Besar yang bertahta di surga. Ya Tuhan, kami berbicara di hadapan Bapa di dalam kami yang kami cintai dan hormati pada saat ini. Terima kasih Tuhan sebab perkumpulan ini berkembang di mana Tuhan sudah menuntun dari tahun-tahun yang lalu sampai saat ini. Teman-teman kami yang baru bergabung dengan kami, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Engkau yang Maha Kuasa dan kasih sayang kami harapkan untuk melindungi kami semua. Ya Bapa, setiap keluarga di dalam mata pencaharian mereka, buka pintu langit Bapa kepada mereka, memberikan peruntungan dan ya Tuhan berkat-berkat kesehatan khusus ke kami berdua kami sedang tidak dirawat dan akan melanjutkan perawatannya Bapa dengan operasi ringan yang akan terima. Kiranya Tuhan memberkati daya tahan tubuhnya dan juga memberkati dokter dan para medis yang lain yang dapat menolong dia ya Tuhan menjelaskan Tuhan di antara kami ini semua masing-masing membutuhkan berkat-berkat kebesaran Tuhan, membawa kami di dalam keberuntungan dalam setiap usaha, memberi kesehatan dan juga perkembangan baik di dalam usaha sehari-hari. Demikian juga di dalam rumah tangga ya Bapak, ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya, kiranya Tuhan menolong setiap ibu di dalam memberikan kebijakan menuntun anak-anaknya dalam kebaikan. Demikian juga para bapak-bapak yang mencari nafkah, kiranya Tuhan memberikan jalan ya Tuhan yang lebih baik itu secara perkantoran, secara jabatan dan lain-lain. Kiranya Tuhan kami berpisah dari rumah ini, baru saja kami bersukacita dengan ketawa di hadapan Tuhan, tetapi kami akan bercerai dan ke rumah kami masing-masing. Kami tinggalkan rumah ini ya Bapak, kiranya malaikat Tuhan seperti Yakub dalam zaman dahulu kala turun naik dari surga dan membawa berkat dan kelimpahan kepada rumah ini. Demikian kami masing-masing malaikat kiranya beserta kami menuntun kami ke rumah kami masing-masing. Tuhan, orang-orang tua kami mungkin di dalam pelayanan kami yang mereka ya Bapak pada masa tuanya, tolong kami berikan kesempatan melayani mereka dalam kehidupan ini. Ampuni kami dari segala kelemahan ya Bapak, dan kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih.